Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian salawat dan salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berikut potongan hadis tersebut yang penuh makna. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dimaksud menjaga hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah dan larangan-larangan Allah, yaitu seseorang menjaganya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan tidak melampaui batas dari batasannya berupa perintah maupun larangan Allah. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk menjaga hak Allah seperti yang pertama, menjalankan salat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga,
Yang kedua, menjaga bersuci karena bersuci adalah pembuka salat. Yang ketiga, menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga pendengaran, penglihatan dan lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga hati dari perkara haram, serta menjaga perut dari dimasuki makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, menjaga lisan dan kemaluan. Yang kelima, belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah yang baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada yang lain. Kemudian balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Barang siapa menjaga diri dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam nasihat pada Ibnu Abbas yang kita kaji, disebutkan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Inilah yang dimaksud al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja balasan bagi yang menjaga hak Allah? Balasan yang pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya, akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga dan harta. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 disebutkan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga, mengawal malam dan siang. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya. Hal yang sama dijelaskan pula oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mujahid rahimahullah berkata, setiap hamba beriman akan dijaga oleh malaikat yang menjaganya ketika tidur dan ketika bangunnya, dijaga dari gangguan jin, manusia dan hewan berbisa. Tidaklah ada gangguan yang datang melainkan ia mengatakan ada sesuatu di belakangmu, kecuali ada sesuatu yang Allah izinkan akan menimpanya, maka pasti jadi ketetapan yang tak mungkin dicegah. Balasan yang kedua, jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Allah akan terus menjaga pendengaran, penglihatan, daya, kekuatan, serta kecerdasan. Ibnu Rajab rahimahullah pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas ratusan tahun, namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara para ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan, hadhil jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fi sighar fahafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya, Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tua. Namun ada orang yang sebaliknya, sudah berusia senja, jompo dan biasa mengemis pada manusia. Para ulama pun mengatakan tentang orang tersebut, inna hadza dayya'allahu fi sigharih fadayya'ahu Allahu fi kibarih. Inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya, maka Allah akan melalaikan dirinya di waktu tuanya. Kemudian balasan yang ketiga, begitu pula Allah akan menjaga keturunan orang-orang saleh yang selalu taat kepada Allah. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah seorang yang saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya
ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Umar ibn Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa seorang mukmin itu mati, artinya ia selalu menjaga hak Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan pada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Wahai anakku, aku selalu memperbanyak salatku dengan tujuan supaya Allah menjagamu. Balasan yang keempat, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Sebagian salaf berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, tidak butuh pada hambanya. Di antara bentuk penjagaan dari gangguan adalah Allah akan menjaga hamba beriman dari gangguan hewan. Buktinya adalah cerita pertama dari bekas budak Nabi SAW, Safinah. Ketika perahunya rusak, ia terdampar di suatu pulau dan tidak mengetahui jalan pulang. Ketika itu Safinah melihat singa itu malah jalan bersama Safinah, hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepadanya. Ketika singa tersebut sudah mengantarkan pada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara seakan-akan ia berpisah dengan Safinah. Lantas singa itu kembali. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Hulum wal Hikam. Juga ada cerita kedua dari Ibrahim bin Adham. Ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang ular, lalu berada pas di mulutnya. Ular tersebut terus bergoyang hingga terdengar suara. Namun Ibrahim bin Adham terus terjaga dari ular tersebut sampai ia terbangun. Hal ini juga diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian balasan yang kelima, penjagaan yang lebih dari 4 penjagaan di atas, yaitu Allah akan menjaga agama dan imannya serta menjaga syubhat dan syahwat yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jika kita tidak menjaga hak Allah, bermalas-malasan dalam ibadah, malas dekat dengannya, banyak bermaksiat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, man lam yahfazillah fa innahu la yastahiq an yahfazahu Allah azza wa jal. Siapa yang tidak menjaga hak Allah, berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah azza wa jal. Sebagian salaf sampai berkata, inni la a'si Allah fa a'rifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Sungguh jika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku temui pengaruh jeleknya pada akhlak pembantu hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah terus memberikan kita taufik untuk menjaga hak-haknya serta mendapatkan penjagaan Allah yang sempurna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.